Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal Presiden Prabowo Subianto ya, ketika rapat tahunan di DPR, ada Puan Maharani begitu, terus kemudian ada Muzani begitu dari Partai Gerindra yang menyambut Presiden Prabowo Subianto ya, lalu kemudian disusul dengan Jokowi. Tapi Jokowi tidak ada pengawalan, ya, tidak disambut seperti dengan Presiden Prabowo Subianto. Ada apa ini? Aduh, kasihan ini Mister Jack ditinggal sendirian. Untung ini terekam ya dari Kompas TV begitu kan ya. Dari Kompas TV terekam begitu. Artinya apa? Artinya Jokowi apakah masih laku atau tidak begitu. Aduh. Aduh. Ya nampaknya makin gak dihargai gitu kan. Ya pada intinya kan seperti itu begitu. Nah, salah satu momen inilah yang kemudian terekam ya dari beberapa media begitu kan ya, ketika Puan Maharani begitu kan ya, terus kemudian menyambut Presiden Prabowo Subianto, terus kemudian ada Muzani, lalu kemudian disusul dengan Jokowi, ada yang kemudian Gibran begitu. Ini cari siapa begitu? Aduh, ini Jokowi di sini begitu kan ya, nampaknya ya ketinggal begitu kan ya, di belakang di situ begitu. Nah, orang-orang ini melihat sontak begitu kan di berbagai media sosial. Oi, jangan-jangan hanya Jokowi yang kemudian ditinggal seperti itu. Nah, usut punya usut, saya lihat begitu kan, Pak SBY nggak datang, ya. Terus kemudian ya Ibu Megawati tidak datang. Hanya mantan wakil presiden yang banyak datang begitu, seperti Pak JK begitu kan ya. Ini artinya apa? Banyak persepsi publik yang kemudian mengatakan bahwa begitu kan ya. Ya mungkin bisa saja sudah dianggap sebagai karma begitu. Ini pendukung-pendukungnya bisa saja panas begitu kan, panas dingin begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja ini kan momen-momen yang sakral begitu kan ya, di mana momen Puan Maharani mengantar Presiden Prabowo Subianto usai sidang ya. Jokowi pulang berjalan dalam kesendirian, Gibran ditinggal pelangak-pelongok sendirian. Inilah salah satu komentar dari netizen ya. Ini seorang seorang Jokowi begitu kan ya. Terus kemudian kalau yang awalnya begitu kan ya, ini kan dari siapa? Dari Puan Maharani kan disambut baik begitu kan ya, disambut baik. Tapi kan pada akhirnya Jokowi ya tinggal sendirian, kemudian Gibran ya di situ cari siapa nggak tahu begitu kan ya. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto langsung disambut begitu kan ya. Ya, inilah banyak yang kemudian mengatakan ada apa begitu kan? Apakah ini sebuah karma atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto ini saat bertemu, Jokowi memberikan jempol begitu kan? Nggak tahu ini jempol bagaimana, ya? Karena menjadi penting juga begitu kan ya, mengisyaratkan bahwa bisa saja Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi ini seolah-olah masih saling membutuhkan begitu kan ya, dia kan memberikan tanda jempol begitu. Ya inilah yang terjadi begitu kan, mengisyaratkan secara komunikasi politik begitu Prabowo top begitu kan, Prabowo bagus begitu kan ya. Tapi kita lihat saja apakah ini hanya di berbagai media sosial saja atau tidak begitu kan. Karena ketika Presiden Prabowo Subianto maju ke dalam begitu kan ya, disambut oleh Gibran Rakabuming Raka, ya maka banyak muncul spekulasi-spekulasi ya. Setelah itu Gibran begitu kan ya mengikuti Presiden Prabowo Subianto dan berdiri di belakangnya begitu kan. Nah, seharusnya ikut bersalaman juga begitu. Nggak tahu apakah ini sudah salaman lebih dulu datang atau bagaimana begitu kan ya. Tapi inilah yang terjadi, di mana momen-momen ini bisa diartikan bahwa seorang Presiden Prabowo Subianto masih membutuhkan sosok dari seorang Jokowi begitu kan ya. Karena Jokowi di situ adalah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ya.
Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, terus kemudian foto bareng dengan wakil presiden dan sebagainya. Nah, usut punya usut, komentar netizen banyak sekali yang kemudian mengomentari, wih ini ada apa, wah ini ada apa, jangan-jangan ini ditinggal, kata komentar-komentar dari netizen. Wajar begitu kan, ada pro dan ada kontra begitu dalam menyikapi perkembangan sekarang ini ya. Tapi kita lihat saja dari pendukung-pendukung Jokowi seperti yang dulu begitu mendukung Jokowi seperti Husnul Khotimah mengomentari begitu, wah ini sebuah karma, ini sebuah karma. ini salah satu komentar netizen banyak sekali ya, pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini, bikin panas termol, momen puan antara Prabowo usai sidang ya, Jokowi pulang berjalan dalam kesendirian, Gibran ditinggal pelangak-pelongok sendirian. Bagaimana? Masih nggak percaya hubungan Prabowo Jokowi Gibran sudah nggak baik-baik saja. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Ada yang mengatakan terbukti kan ya, banyak termol yang panas. Ya kasih kasih lagi biar tambah panas. Ini salah satu komentar netizen. Aduh. Ya. Artinya apa? Artinya nggak tahu lagi ini begitu kan. Ya ini, ngapain panas? Jokowi dan Prabowo itu satu kesatuan, saling melengkapi, saling memberi saran, ide demi kemajuan bangsa. Ini salah satu komentar netizen. Ada pro dan kontra begitu kan ya. Tapi melihat dari hal ini sudah terekam kamera begitu kan ya. Untung ini terekam kamera. Kenapa? Karena momen-momen seperti ini bisa diartikan satu begitu kan ya, antara Jokowi dan Prabowo, antara DPR, semuanya sudah all out mendukung Presiden Prabowo Subianto. Tidak lagi bagaimana seorang Jokowi. Jokowi sudah keliling Indonesia untuk bagaimana PSI akan semakin maju, akan semakin dikenal oleh masyarakat begitu kan. Masyarakat agar simpati terhadap PSI. Tapi secara kalkulasi begitu kan, secara survei, secara berbagai hal yang dilakukan manuver-manuver itu begitu kan, Jokowi tidak ada pilihan lagi. Satu di antaranya untuk mempertahankan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Karena kenapa? Karena kalau toh pada hakikatnya Gibran menjadi rival politik dari seorang Prabowo, maka yang jelas di situ adalah tidak akan mampu menandingi Presiden Prabowo Subianto. Karena semuanya orang-orang Jokowi banyak diganti. Ya, yang kedua adalah ya pertanda bahwa ketika Jokowi memberikan jempol seperti ini kepada Prabowo begitu kan ya, menandakan bahwa Prabowo sudah hebat ya, bisa diartikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat-sangat unggul begitu kan ya, sangat-sangat luar biasa begitu kan. Tapi kan pertanyaannya sekarang adalah ketika Presiden Prabowo Subianto diberikan jempol seperti itu dari Jokowi, ada yang mengatakan wah ini sudah masih membutuhkan sosok dari seorang Prabowo, dari seorang Jokowi dan sebagainya begitu kan. Harmonisasi itu masih terasa kabarnya. Ada yang kemudian mengatakan jempol itu bagian dari bahwa begitu kan seorang Presiden Prabowo berjalan sendiri ya menandakan ada sesuatu hal di balik itu semua. Karena seorang Jokowi ada sen kanan, sen kiri begitu kan. Ingat ya pepatah dari seorang netizen begitu yang mengatakan ya kalau Jokowi ke kiri berarti itu ke kanan. Kalau ke kanan berarti ke kiri. Karena politik Jokowi ini tidak nentu begitu. Benar nggak? Benar nggak? Coba kita tonton begitu kan ya komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya, banyak sekali pro dan kontra. Biasalah ya dalam dunia politik itu seperti itu begitu kan ya nih. Untuk apa dibuat peraturan kalau tidak dilaksanakan dan tidak dijaga bersama? Semestinya para pemimpin ya bisa lebih mencintai negerinya dengan cara ikhlas ya. Dipikir pendukung Jokowi sedih kalau ya hubungan sama Prabowo nggak baik-baik. Haha, malah senang. Biar di 2029 benar-benar pilihan Jokowi sendiri yang maju bareng Gibran. Nah, itu kan sudah ada tantangan dari netizen begitu kan. Ya makanya Presiden Prabowo Subianto ini akan bersama dengan Gibran lagi atau tidak begitu. Tapi yang jelas ini persoalan-persoalan yang kemudian di tahun 2029 nampaknya saya yakin tidak akan memilih Gibran. Prabowo saya yakin begitu kan tidak akan memilih Gibran. Masih banyak potensi-potensi yang lebih dari seorang Gibran. Kalau secara kalkulasi itu hitungan politik begitu kan. Walaupun sekarang ini dicoba untuk menaikkan secara elektabilitas dan popularitas Gibran, itu masih di bawah, masih angka 8.
ya Presiden Prabowo Subianto, Deddy Mulyadi, ya Anies Baswedan. Tiga inilah sebagai top of mind. Terus kemudian ada Ganjar, ada Mahfud MD, ada AHY begitu kan. Baru di sisi yang paling 8 itu kalau nggak salah apa 7 apa 8 itu kan masih posisinya adalah Gibran Rakabuming Raka. Artinya, tanda kutip di sini jauh untuk menekan secara elektabilitas walaupun sebagai seorang wakil presiden. ini ini salah satu bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto ya mungkin masih menghargai itu begitu kan. Ya kenapa? Karena kita tahu lah di balik ini semua kan pasti Presiden Prabowo Subianto masih punya kalkulasi politik yang matang begitu kan ya untuk memenangkan kontestasi itu. Bagaimana jadinya? Presiden Prabowo Subianto rival politiknya adalah Gibran Rakabuming Raka. Lalu kemudian Gibran menang, Prabowo kalah. Apa yang terjadi begitu? Incumbent itu di mana-mana biasanya menang begitu kan. Nggak tahu lagi karena ini adalah yang menentukan di sini adalah masyarakat, rakyat Indonesia begitu yang menentukan. Wallahu alam, kita lihat saja. Saksikan aja di tahun 2029. Tapi saya yakin kalau Prabowo versus rival politiknya adalah Gibran Rakabuming Raka, siap-siap Presiden Prabowo Subianto bisa saja kalah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.